Halo Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua. Teman-teman dimanapun berada senantiasa sehat dan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. eh Kita udah cukup lama ini ya kagak bikin video. Hampir 1 bulanan dah. Nah, makanya sekarang kita ketemu lagi bersama Bonsai Imaji. Channelnya Belajar Bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Dan buat kali ini kita mau bocorin soal bagaimana supaya bonsai kita itu jadi cuan, teman-teman, ya kan? Nah, sebab banyak tuh kita bikin bonsai tapi kagak jadi cuan, kagak jadi duit, ya kan? Nah, ada bocorannya, ada rahasianya, ya kan? Bagaimana kita bikin bonsai supaya biar kata bonsai kita jelek pun ada yang dilirik. Nah, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya kita itu kan sering ini kan, sering dengar apa namanya, bonsai harganya mahal dinolin lagi gitu kan. Nah, bonsai jelek, bonsai kagak pernah punya apa namanya prestasi tapi ada yang beli mahal, ya kan. Nah terus ada lagi bonsai yang memang apa namanya kagak keurus tapi ada yang lirik dengan harga yang cukup bagus. Nah, apa tuh rahasianya? Nah, ini bakalan yang kita buat sorry sama teman-teman, ya kan. Nah, sebab eh, memang ada itu hal-hal yang istimewa gitu kan. Nah, apalagi zaman sekarang di tempat kita bonsai udah mulai dikenal orang, bahkan bukan sekedar dikenal, udah mulai banyak penggemar. Artinya apa? Artinya itu pertanda bahwa udah banyak orang yang suka bonsai bahkan ngerti, ya kan. Apa gimana bonsai-bonsai yang memang bagus, yang memang baik, yang memang punya prospek kedepannya itu berprestasi. Nah, gitu tuh. Makanya buat kita teman-teman, ya kan, para para pemula bikin bonsai jangan akal aja, jangan asal jangan asal bikin. Nah, ya kan. Nah, jangan asal bikin. Nah, kita pelajari hal-hal yang penting di bonsai. Tujuannya tadi biar hasil karya kita berharga dan dihargai, ya gitu ya. Nah, karena apa? Karena percuma, ya kan, kita menggeluti hobi tapi nggak mendukung uh, sisi finansial kita, ya kurang lebih gitu dah. Apalagi yang namanya bonsai ini, wah, peluang bisnisnya gede bener, teman-teman, ya kan. Buat jadi duit gede bener, ya kan. Kuncinya satu dua, ya kan, tahu ilmunya terus sabar dalam memprosesnya, dalam memprogramnya. Nah, oke dah. Ah, kita mau ajak teman-teman lihat bahan-bahan yang udah ada gambar-gambar bakal jadi duit, bakal dilirik, eh, apa namanya, bakal jadi perhatian orang-orang yang ngerti soal bonsai biar kata bonsai kita jelek begitu. Nah, oke, kita lihat kemari. Nah, di sini nih. Kameranya kita turunin ya, udah kelihatan kan, udah kelihatan belum? Nah, wait, begini dia. Ini dia teman-teman, ini dia penampakan bahan-bahan bonsai yang dilirik, yang jadi duit. Nah, kenapa begitu? Nah, kan? Nah, karena kita bikin bonsai itu sebenarnya begini. Orang ngelirik bonsai, orang ngelihat bonsai, bagi mereka yang ngerti, itu yang jadi sasaran kita sebagai pengrajin, pengrajin bonsai. Sebab apa? Kalau orang kagak ngerti bonsai, kagak pernah punya tawaran harga yang bagus. Karena emang kagak ngerti, paling seneng doang kelihatan bagus begitu, tapi hal-hal yang uh, detailnya tuh kagak ngerti, teman-teman, ya kan. Nah begitu. Nah jadi buat orang-orang yang ngerti pasti tahu detail bonsai dan itu pasti akan menghargai proses uh, pemrogramannya. Nah, dengan menghargai proses pemrogramannya itu maka orang-orang ini bakalan tahu menempatkan apa namanya,
cara menghargai hasil karya kita tuh begitu. Itu tujuan kita, jadi bukan sekedar oh kita bikin bonsai barter sama teman-teman kita, kita bikin bonsai kita jual udah laku apa namanya seperak 2 perak ya, ya itu mah ya enggak, kaleng-kaleng itu mah cemen ya enggak. Nah gitu. Nah ini penampakan apa namanya nih, penampakan bonsai-bonsai yang bakalan dilirik teman-teman. Apa sih rahasianya? Rahasianya itu adalah ya kita harus pelajari apa namanya, bagaimana sih cara dewan juri menilai sebuah bonsai saat on stage, ya kan? Nah, poin-poin apa aja yang dinilai oleh dewan juri, itu dia sebenarnya yang jadi rahasia kenapa bonsai dilirik orang. Begitu. Artinya apa? Kadang-kadang dapat bendera hijau aja orang berani beli mahal. Kenapa begitu? Ya kan? Karena yang beli itu, yang nawar itu pasti orang yang ngerti soal bonsai. Tuh begitu, pasti orang yang matanya tajam ngelihat detail-detail yang sebenarnya bagus, yang sebenarnya sempurna, tetapi ada hal-hal yang memang di program atau diproses dengan kurang tuh gitu. Artinya orang yang berani beli begitu, kalau di tangan gua nih ini bakalan gua giniin, atau pendapat dia itu ini bonsai dasarnya bagus tetapi proses berlanjutnya ini kurang bagus, makanya itu berani dibeli, minimal seperti itu, ya kan? Paham ya teman-teman ya, paham. Nah jadi yang minimal itu di mana sebenarnya posisi yang minimal kita punya pondasi yang bagus teman-teman di dalam bikin bonsai begitu ya. Punya pondasi yang bagus, punya pondasi yang memang udah apa namanya memiliki apa penampilan bagian pondasi dengan karakter sebuah pohon yang memang kriterianya memenuhi bonsai itu sendiri tuh begitu. Kalau kita nih bikin bonsai biar kata ke atasnya wow udah hebat dah, udah bagus, ada hal yang paling dilirik oleh orang yang ngerti soal bonsai dan memang mereka adalah orang-orang yang berburu gitu kan, bonsai-bonsai yang baik, yaitu bagian pondasi teman-teman ya, bagian bawah ya kan, bagian pangkal yang seperti ini, bagian yang seperti ini. Makanya kita bilang kalau kita bikin bonsai pentingkan, buanglah waktu bila perlu yang lebih dari cukup untuk bagian pondasi, bila perlu waktu yang benar-benar memenuhi ekspektasi sebuah pondasi bonsai, sebuah apa namanya, pondasi miniatur pohon tua tuh kayak gitu ya teman-teman. Nah ini dia kan. Nah kita buat bikin seperti ini memang harus sabar teman-teman ya kan, harus sabar. Kita bikin pondasi yang seperti ini gitu kan, dulu bikin pondasinya dulu, kita program akarnya secara perlahan, sabar ya kan, kita mengeksekusi akar-akar dominan juga dengan perhitungan yang mateng gitu kan. Kemudian kita juga menyiapkan seberapa ukuran yang ideal buat batangnya nanti, buat ke atasnya nanti, itu harus kita perhitungkan dengan matang supaya kita bisa dapat pondasi yang bagus. Dan itu lagi karena kita nggak bisa pungkiri, kita berkarya pasti kita melirik juga artinya sisi lainnya, yaitu sisi finansialnya ya teman-teman. Nah buat kali ini kita emang nggak mau ngobrol banyak nih karena kita udah lama kagak bikin video, jadi kita nggak mau jadi kita belum punya ide buat apa namanya, belajar bareng soal itu. Tapi mudah-mudahan apa yang kita obrolin sekarang ini sedikit juga membuka sudut pandang buat teman-teman yang memang menggeluti bonsai, menghobi bonsai gitu ya, kayak kita kayak saya gini gitu kan. Nah jadi udah dah itu aja, mohon maaf tuh sebelumnya ya kan. Kita tetap selalu saring membeli informasi, saring membeli apa namanya inspirasi agar kita terus maju, terus berkembang sama-sama tentunya. Terima kasih sekali lagi, bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.